Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian fikih bersama Ustadz Busroni di Masjid Nurul Islam. Iya, naik sepeda kan kalau malam kan ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah pada malam ini kembali kita berada di majelis taklim. Kita berdoa semoga langkah kita menuju masjid Allah ini kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga senantiasa berdoa semoga di akhirat kelak kita lantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, pada malam ini saya akan menyampaikan materi tentang memahami janji dan irodah Allah. Ada banyak irodah Allah yang harus kita sikapi dengan satu kata, yaitu iman. Beriman atas irodah Allah dengan pengertian kita tidak boleh kemudian mengedepankan nalar kita atau akal kita semata. Sebab kalau itu yang kita depankan, bisa jadi kita menjadi orang yang kebingungan sendiri, karena memang Allah tidak menghendaki semua irodah yang Allah tetapkan di dunia ini kemudian kita dekati dengan akal semata. Tapi yang paling depan adalah kita imani atas ketentuan dan irodah Allah tersebut. Satu contoh yang bisa diangkat untuk hal ini adalah ketika manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini, lalu kemudian dipertanyakan mengapa manusia yang dijadikan khalifah. Kalau kemudian dijawab dengan manusia itu kan punya akal, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah sulit bagi Allah menempatkan akal itu pada binatang? Tentu kan jawabannya sangat mudah. Tapi pertanyaan kenapa manusia yang diberikan akal ini kan tentu saat ini memang belum bisa kita jawab, karena mengikuti irodah Allah. Atau kalau kemudian kita melihat di surat Al-Isra ayat 70 itu tentang kemuliaan manusia dicipta, kalau kemudian kita tanyakan dengan akal kita, mengapa manusia yang dimuliakan, apakah sebelumnya kita sudah melakukan suatu proses, suatu amalia yang atas amalia itu kemudian Allah ridho, kemudian sudah dijadikan manusia dan dimuliakan? Tentu juga jawabannya tidak. Nah, ada beberapa irodah Allah yang janji Allah dan irodah Allah yang nanti akan insya Allah kita bahas. Saya
masalah janji Allah. Yang pertama adalah Allah berjanji untuk mengabulkan doa orang-orang mukmin. Dalam surat Taufir atau surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-60, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, mohonlah kepada diriku, pasti aku akan kabulkan. Itu janji Allah yang sangat-sangat kita harapkan berlaku atas kita kalau kita sebagai orang mukmin. Ud'uni astajib lakum, ayat ini cukup masyhur di telinga kita. Berdoalah kepada diriku, aku akan mengabulkan. Tapi tentu ayat ini bukan kemudian kita maknai kalau kita berdoa pada waktu tertentu, kemudian pada waktu tertentu itu pula kita diijabahi. Ada beberapa pemahaman yang harus kita pahami sehingga kita memahami kata-kata ud'uni astajib lakum itu terdapat juga suatu proses. Dalam kata-kata ud'uni astajib lakum ada syarat, ada jawab. Dalam kalimat itu ada syarat dan ada jawab. Dalam hal ini kata-kata astajib lakum merupakan jawab. Dan ini adalah kewenangannya Allah mengijabahi doa ini. Sedangkan kata-kata ud'uni, berdoalah kepada diriku, yang harus kita perhatikan adalah syaratnya. Dan kita dalam posisi syarat. Jangan kemudian kita masuk dalam wilayah jawab, karena jawab itu kewenangannya Allah untuk mengabulkan doa. Sehingga kalau kita jangan pernah membaca hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan doa orang mukmin itu akan senantiasa terkabulkan selama dia tidak terburu-buru. Itu hadisnya sahih. Doa yang dipanjatkan orang mukmin itu pasti dikabulkan selama orang itu tidak terburu-buru. Kemudian Rasul ditanya apa maksud dari terburu-buru. Dia memberikan penjelasan, memberikan sabdanya, yaitu seseorang yang mengatakan aku telah berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkan doaku. Nah, kata-kata Allah tidak mengabulkan doaku itu kan berarti pikiran itu masuk ke dalam wilayah jawab, padahal itu bukan kewenangannya. Kewenangannya adalah memahami betul syarat-syarat ketika kita memanjatkan doa. Nah, seterusnya monggo itu haknya Allah untuk mengabulkan. Nah, tentu kita pahami betul syarat-syarat sehingga kalau kita menginginkan firman Allah ud'uni astajib lakum itu berlaku pada diri kita, maka syaratnya yang harus menjadi perhatian. Syarat yang perlu kita pahami yang pertama adalah pemahaman tentang ijabah doa. Ini beberapa waktu dulu pernah saya angkat. Memahami ijabah doa yang katakanlah minimal ada 3 pemahaman. Kalau para ustaz atau para kiai yang menyebutkan lebih dari 3 itu monggo. Kita pahami ada 3. Yang pertama adalah tasmi'ul ijabah, penyegeraan ijabah. Jawa saiki kok bengi kabul. Tasmi'ul ijabah. Tetapi ternyata tidak semua doa yang kita panjatkan kita sebenarnya menginginkan segera mungkin. Tetapi kalau secara umum kita doa kan pinginnya cepat-cepat makbul. Dulu pertama kali saya menyatakan itu ketika saya tanyakan apakah semua doa yang dipanjatkan ingin segera dikabulkan, pada zaman saya menjawab iya. Nah kalau iya berarti rawan itu merubahnya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kalau untuk wa fil akhirati hasanah untuk makbulnya harus mati baru wa fil akhirati hasanah. Apalagi wa qina adzabannar, itu kan harus mati dulu baru merasakan kebebasan dari api neraka. Tetapi tidak masalah kalau sebagian besar doa yang kita panjatkan kita
sangat berharap untuk sesegera mungkin dikabulkan, kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian yang kedua kan takjilul ijabah pakai hamzah. Takjilul ijabah bukan pakai ain. Kalau ain ya artinya ya segera juga. Kalau pas Ramadan itu takjilan pakai ain atau pakai hamzah. Karena Soleh itu pas buka itu takjilan itu pakai hamzah atau pakai ain. Pakai ain ya, sesegera mungkin. Kalau pakai hamzah itu ditunda. Ya, takjilul ijabah, penundaan ijabah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan doa yang secara pemahamannya ada dua, satu ingin disegerakan, yang satunya ditunda. Mengko pas aku wis mati terus lagi gitu. Kemudian pemahaman yang ketiga tabdilul ijabah. Tabdilul ijabah penggantian ijabah. Saya kritisi ya, kalau pakai lombok tetap pakai tangan kanannya. Lombok itu tetap nggak ada hadisnya lombok boleh pakai tangan kiri. Kalau ada hadisnya monggo. Ya. Ganti mau. Oh, kan lombok. Tabdilul ijabah, penggantian ijabah. Ini yang kadang kita merasa, jangan sampai terjadi, kita merasa tidak dikabulkan padahal Allah sebenarnya sudah mengabulkan. Ya kalau dalam bahasa masyarakat jalur tempe dikai tahu, padahal bodoh-bodoh kedelai. Maka inilah membuktikan bahwa kepentingan kita itu berdoa, bukan masuk pada wilayah mempertanyakan kemakbulan doa selama kita berada dalam cakupan orang mukmin. Karena Allah memberikan janjinya kepada orang-orang mukmin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berfirmanlah Tuhan kalian, berdoa kepada diriku, aku mengabulkan. Dan tipe-tipe penggantian doa ini banyak, saya sudah sering mencontohkan. Yang kepentingan kita adalah berdoa. Kemudian kita masuk dalam kategori syarat. Ya, ini syarat ini yang mari sama-sama kita koreksikan pada diri kita masing-masing. Ada beberapa macam yang harus kita pahami. Yang pertama persyaratan yang kita pahami, mari kita lihat pada diri kita, performa kita tentang ibadah sunnah. Diri kita di dalam menerima sunnah Rasul. Bagaimana sikap kita? Apakah kita berada di dalam jalur yang memang Rasul tetapkan, atau itu hanya sekedar wacana dan kemudian kita dengar dan tidak kita lakukan? Saya mengambil contoh hal yang sangat masyhur sunnah Rasul, yang sangat muakkadah, sangat dikuatkan. Ibaratnya kalau Rasul kersa memasukkan hal tersebut satu strip di atasnya menjadi wajib, sangat mungkin terjadi. Ya, ini terjadi misalnya pada jamaah laki-laki tentang sholat bersama di masjid, belum khusus untuk sholat wajib. Ketika ada panggilan adzan secara dzahir, yang adzan itu muadzin, itu secara dzahir. Tetapi secara hakiki semua dari kita memahami panggilan itu panggilannya siapa? Panggilannya Allah. Kita semuanya menyadari itu panggilan Allah. Tapi kenapa dalam hal sama-sama panggilan, kadang orang-orang mukmin menyikapinya dengan sikap berbeda. Kalau ada orang kemarin haji, berangkat haji tahun 2024,